Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal SBMPTN tahun-tahun yang lalu. Nah, soal yang pertama mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, untuk soalnya, unsur X memiliki nomor atom 29. Konfigurasi elektron ion X adalah, kita buat dulu konfigurasi untuk X29, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Nah, adik-adik ingat lagi bahwa untuk subkulit D yang stabil jika terisi 10 elektron atau setengah penuh 5 elektron. Nah, di sini konfigurasi untuk subkulit D-nya tidak stabil. Nah, kita buat yang stabilnya menjadi 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Nah, ini konfigurasi X yang stabil. Nah, untuk X plus menandakan bahwa unsur X ini melepas satu elektron. Nah, elektron yang dilepas merupakan elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, ini 4s merupakan kulit terluar, sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Nah, jawabannya yang C. Oke, selanjutnya materi ikatan kimia. Nah, hasil analisis terhadap struktur molekul NH3 dan NCl3 menunjukkan bahwa yang pertama kita lihat pernyataan molekul NH3 dan NCl sama, yaitu piramida segitiga. Nah, kita gambarkan untuk NH3. Nah, NH3 elektron valensi N itu 5, mengikat 3 buah H dengan elektron valensi 1. Nah, di sini ada satu pasangan elektron bebas, ini pasangan elektron bebas, dan 3 pasangan elektron yang berikatan. Nah, jika satu pasangan elektron bebas, 3 pasangan elektron berikatan, sehingga dia membentuk AX3E. Nah, untuk AX3E menandakan bahwa struktur molekulnya merupakan piramida segitiga. Nah, kita lihat untuk NCl3. NCl3. Atom pusat N dengan elektron valensi 5, nah mengikat 3 buah Cl dengan elektron valensi 7. Masing-masing ini 7. 3, 4, 7. Nah, dia mengikat. Ini merupakan ikatan kovalen, sehingga memenuhi kaidah oktet. Nah, di sini juga terdapat satu pasang elektron bebas dan 3 pasang elektron berikatan, sehingga dia sama-sama piramida segitiga. Oke, pernyataan 1 betul. Nah, untuk pernyataan 2, kepolaran molekul NH3 lebih besar daripada molekul NCN. Nah, ingat ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen polar. Kovalen itu ada ikatan kovalen polar, dan ikatan nonpolar.
Nah, untuk ikatan polar dia mempunyai PeB. Nah, ada PeB, pasangan elektron bebas, sedangkan non-polar tidak ada PeB. Nah, sehingga NCl dan NCl3 dan NH3 ini kan merupakan ikatan kovalen polar. Tapi yang mana yang lebih polar? Yang lebih polar yaitu yang NH3 karena dia dapat berikatan dengan air, membentuk ikatan hidrogen. Jadi pernyataan 2 juga benar. Nah, yang ketiga, titik didih NH3 lebih besar. Nah, karena NH3 ini dapat membentuk ikatan kovalen, dapat membentuk ikatan hidrogen, sehingga titik didihnya juga lebih besar daripada NCl3. Nah, pernyataan ini juga benar. Nah, yang keempat, energi ikatan NH lebih kecil daripada NCl. Nah, untuk energi ikatan NH harusnya dia lebih besar daripada NCl karena NH dapat membentuk ikatan hidrogen. Ini pernyataan 4 keliru, sehingga pernyataan 1, 2, 3 benar. Jawabannya adalah A. Nah, soal selanjutnya mengenai stoikiometri. Nah, untuk soal stoikiometri di sini diketahui senyawa mengandung 108 gram Al dan 36 gram karbon. Nah, yang ditanya jumlah ion Al yang terdapat dalam 72 gram senyawa. Senyawa apa? Kita tidak tahu senyawanya. Nah, untuk mencari tahu senyawa yang terbentuk, kita gunakan perbandingan mol. Nah, untuk mencari senyawanya, kita gunakan perbandingan mol Cl dibanding dengan mol Al dibanding dengan mol karbon. Nah, untuk mencari mol, ingat lagi massa per AR. Nah, massa Al per AR-nya 27 dibanding dengan massanya 36 per AR-nya 12. Dapat perbandingnya 4:3. Sehingga senyawanya yaitu Al4C3. Nah, untuk senyawa ini dia jumlahnya 72 gram. Nah, untuk mencari jumlah ion, ingat rumusan mol sama dengan jumlah ion per bilangan Avogadro. Nah, kita mencari jumlah ionnya, sehingga untuk menentukan jumlah ion sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Nah, untuk mencari mol ini mol Al. Nah, di sini Al jumlahnya 4 dikali mol massa senyawa 72 gram per mR senyawa yaitu 144 dikali bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga ini diperoleh hasilnya 12,04 kali 10 pangkat 23. Nah, jawabannya yaitu C. Kita lanjutkan soal nomor 4, yaitu mengenai termokimia. Reaksi antara HCl dan NH4OH menghasilkan NH4Cl dengan H2O dengan delta H yaitu 51 kJ. Nah, di sini menggunakan prinsip kalorimeter dengan kapasitas kalornya 1200 kJ, kapasitas kalor yaitu C. Nah, dicampurkan dengan zatnya, ini volume dan masing-masing mol. Nah, temperatur sistem naik dari 25 menjadi 27. Ini untuk mencari delta T, dan massa jenis larutan dianggap 1 gram per mili. Nah, yang ditanya kalor jenis larutan yaitu C, larutan.
Nah, pertama harus kita tentukan dulu yaitu mol HCl. Untuk mol HCl yaitu molaritas dikali volume. Molaritasnya 1, volumenya 100. Ini 100 milimol. Diubah menjadi mol menjadi 0,1 mol. Begitu juga untuk mol NH4OH yaitu molaritas dikali dengan volume. Nah, molaritasnya 0,5 dikali 200. Ini diperoleh 100 milimol. Untuk molnya yaitu 0,1 mol. Nah, selanjutnya kita mencari Q reaksi. Nah, untuk mencari Q reaksi, Q sama dengan delta H kali mol. Nah, di sini delta H diketahui 51 dikali molnya 0,1 sehingga diperoleh 55,1 kilojoule. Nah, kita ubah menjadi joule yaitu 5100 joule. Nah, barulah kita menentukan kalor jenisnya. Nah, untuk Q reaksi penjumlahan antara Q larutan dengan Q kalorimeter. Nah, Q reaksi ini diketahui 5100. Q larutan rumusannya massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu ditambah kapasitas kalor dikali perubahan suhu. Nah, di sini kita tentukan massa dulu. Untuk menentukan massa zat sama dengan massa jenis dikali volume larutan. Nah, massa jenis yang diketahui 1 gram per mili. Nah, volume larutan, jumlah volume larutan di sini 300. Sehingga massanya menjadi 300 gram. Oke. Nah, kita masukkan ke rumus 5100, massanya 300. Nah, ini yang ditanya kalor jenis. Nah, perubahan suhu dari 27 menjadi 25 yaitu 2. Ditambah kalor jenis yang diketahui yaitu 1200 dikali 2 perubahan suhu. Nah, sehingga 5100 sama dengan ini 600 dikali kalor jenis ditambah 2400 sehingga 600C atau 600 kalor jenis sama dengan 5100 dikurang 2400 ditambah dikurang C sama dengan 4,5 joule gram yang 1 C min 1. Perlu jawabannya di. Nah, soal selanjutnya mengenai laju reaksi. Reaksi berikut merupakan reaksi OD1 terhadap H2O2. Jika laju awal penguraian adalah 5,6 kali 10 pangkat min 5, maka laju reaksi pada saat H2O2 tersisa 25% adalah. Nah, di sini kita gunakan perbandingan laju. Nah, V1 dibandingkan V2 atau laju 1 banding laju 2 sama dengan
Ini ketetapan laju dikali dengan H2O2 dipangkatkan dengan koefisien. Nah, karena orde 1 kita tidak perlu membuatkan. Nah, ini yang pertama dibanding H2O2 yang kedua. Nah, kecepatan atau laju yang pertama yaitu 5,6 kali 10 pangkat min 5 dibanding yang ditanya laju pada saat tersisa 25%, berarti ini V2 yang ditanya. Nah, K ini bisa kita hilangkan. Nah, H2O2 yang pertama tentu 100%. Nah, 100% dibanding tersisa 25%. Nah, sehingga untuk V2-nya sama dengan ini dicoret, tinggal 4. 5,6 kali 10 pangkat min 5 per 4. Jawabannya 1,4 kali 10 pangkat min 5, yaitu yang A. Materi selanjutnya yaitu kesetimbangan kimia. Di sini zat masing-masing zat diketahui molnya, mol mula-mula. Nah, ditempatkan dalam bejana 2 liter, berarti volume keseluruhannya yaitu 2 liter dengan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Nah, pada kesetimbangan NO yaitu 0, ini sebenarnya 0,02. Maka harga Kc untuk reaksi tersebut adalah, nah, untuk mol pada saat setimbang, mol NO pada saat setimbang, kita cari dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,02 dikali volumenya 2 liter, yaitu 0,04 mol. Nah, kita buatkan reaksi saat setimbang, mula-mula bereaksi dan setimbang. Nah, kita buat reaksi 2NO ditambah 2H2 setimbang membentuk N2 ditambah 2H2O. Nah, ini mula-mula bereaksi setimbang. Nah, mula-mula 0,08 mol NO, 0,06 H2, 0,12 N2 dan 0,36 H2O. Nah, pada saat setimbang mol NO yaitu 0,04. Nah, 0,04. Nah, ingat untuk mencari mol pada saat bereaksi kita gunakan perbandingan koefisien. Mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Nah, di sini kita bisa langsung kurangkan, berarti yang di sini 0,04 saat dia bereaksi. Nah, untuk H2 kita gunakan perbandingan koefisien 2 dibagi 2 dikali 0,4 dapat 0,04. 0,02. Nah, di sini tandanya positif, berarti dijumlahkan karena zat ini yang akan terbentuk. Nah, 1/2 dikali 0,04. Sini 0,02, jumlahnya 0,14. Nah, sedangkan di sini 2/2 dikali 0,04, 0,04 yaitu 0,04. Jumlahnya 0,4. Nah, untuk menentukan Kc yaitu konsentrasi produk per konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, produknya yaitu N2 dan H2O. Pangkatkan koefisien, dan reaktannya NO pangkatkan koefisien, dan H2 pangkatkan dengan koefisien. Nah,
N2 0,14 kita bagi dengan volume 2 liter 0,4 per 2 liter pangkat 2. Sorry, harusnya sama dengannya di sini. Nah, untuk NO 0,04 kita sama-sama bagi volume masing-masing 0,02 per 2 liter. Ini pangkatkan koefisien. Nah, sehingga diperoleh 7 kali 10 pangkat min 2, 4 kali 10 pangkat min 2, 4 kali 10 pangkat min 4, dan 1 kali 10 pangkat min 4. Sehingga diperoleh KC-nya yaitu 7 kali 10 pangkat 4. Jawabannya yang B. Nah, selanjutnya soal mengenai larutan. Asam hipobromit adalah asam lemah dengan Ka 10 pangkat min 9. Perbandingan HOBr dibanding OBr dalam larutan NaOH dengan pH 10 adalah. Nah, di sini dia menggunakan larutan NaOH. Nah, larutan NaOH ditambah HOBr, dia akan menghasilkan NaOBr ditambah H2O. Nah, ini merupakan garamnya. Nah, garamnya ini NaOBr dia akan terurai menjadi Na+ ditambah OBr-. Nah, OBr- ini dia dapat mengalami hidrolisis, bereaksi dengan air. OBr mengalami hidrolisis menghasilkan HOBr ditambah OH-. Nah, di sini yang diketahui pH 10. Nah, jika pH-nya 10 sehingga POH yaitu 4. POH sama dengan 4 sehingga OH- sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, kita tuliskan rumusannya KH sama dengan KW per KA kali dengan konsentrasi HOBr, konsentrasi OH- dibanding dengan ion OBr. Nah, KW 10 pangkat min 14 per KA-nya 10 pangkat min 9. Nah, konsentrasi HOBr, konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 4 per konsentrasi OBr-. Nah, di sini diperoleh konsentrasinya ini dicoret tinggal 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasi HOBr kali 10 pangkat min 4 per konsentrasi OBr-. Nah, ini juga bisa dihilangkan. Ini tinggal 10 min 1 sehingga konsentrasi HOBr dibanding dengan OBr- yaitu 10 pangkat min 1. Jawabannya D.
Selanjutnya soal sifat koligatif larutan. Nah, sebanyak 6,4 gram ionik MX dilarutkan dalam 1 liter air. Jika tekanan osmosis, berarti ini tentang tekanan osmosis. Nah, maka MR dari senyawa MX adalah Nah, untuk tekanan osmosis rumusannya V sama dengan molaritas dikali R, ini suatu ketetapan, dikali suhu dan kali I. Kenapa ada I? Karena di sini merupakan garam ionik. Gunakan aturan Van Hoff. Nah, di sini diketahui tekanannya 3,28 atm. 3,28. Nah, mol masanya 6,4 gram. 6,4 per mr yang ditanya kali 1000 per volumenya dalam 1 liter diubah menjadi mili, jadi 1000 mili dikali ketetapannya yaitu 0,082 dikali suhunya 27 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin ditambah 273 sama dengan 300 derajat Kelvin. Ini dikali 300 dikali ionik MX, berarti ionnya ada 2 karena di sini terdapat 2 buah atom. Nah, untuk mencari MR kita gunakan ini habis. Nah, MR sama dengan 6,4 dikali 0,082 dikali 300 dikali 2 per 3,28. Nah, sehingga diperoleh MR-nya sama dengan 96. Nah, soal selanjutnya mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Di sini soalnya tentang reaksi redoks yang menyebabkan vanadium sebagai reduktor. Ingat, kalau reduktor itu zatnya yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi. Nah, kita tinjau satu-satu reaksinya. Yang pertama V2O5. Nah, kita tidak perlu buatkan yang lain karena yang ditanya hanya vanadium. Menjadi 2VO2. Nah, di sini V bila dari O yaitu min 2, kalau O nya 5 berarti min 10. Ini plus 10. Di sini min 4. Di sini plus 4. Nah, karena di sini V-nya 1, berarti untuk 1 V itu plus 5. Nah, dari plus 5 ke plus 4 dia mengalami reduksi. Nah, untuk reaksi yang kedua 2NH4 VO3 menjadi V2O5. Nah, untuk NH4 ini biloxnya positif 1. Nah, O itu min 6 sehingga V-nya plus 5. Di sini min 10, di sini plus 10. Nah, karena di sini V-nya 2, untuk 1 V berarti ini plus 5. Ini tidak mengalami perubahan bilox. Nah, yang ketiga V2O5 ditambah SO2 menghasilkan V2O2. Nah, V di sini biloxnya min 10, ini plus 10. Di sini juga plus 4, min 4 dengan plus 4. Ini negatif ya. Nah, ini juga mengalami reduksi. Nah, reaksi yang keempat VO2.
menjadi 2V2O5. Nah, di sini O-nya min 4, sini plus 4, min 10 plus 10. Nah, untuk 1V ini plus 5. Dari 4 ke 5 dia mengalami oksidasi. Jadi hanya pernyataan reaksi yang keempat yang benar. Nah, untuk reaksi yang benar hanya 4, jawabannya D. Nah, selanjutnya reaksi kimia materi kimia organik. Nah, di sini uji Fehling. Nomor 1, uji identik berikut yang menunjukkan adanya formaldehid dalam suatu makanan. Pernyataan yang pertama, uji Fehling. Uji Fehling ini antara formaldehid ditambah dengan Fehling, dia akan menghasilkan asam karboksilat ditambah endapan merah bata. Nah, berarti ini pernyataannya benar. Nah, yang kedua, dengan larutan AgNH3 2 kali membentuk endapan Ag. Ini juga benar pernyataannya. Ini merupakan nomor 2 ini AgNH3 2 kali. Ini merupakan bereaksi Tollens, namanya Tollens. Nah, ini pernyataannya benar. Yang nomor 3, uji larutan dengan K2Cr2O7. Nah, K2Cr2O7 ini merupakan pengoksidasi kuat. Nah, dia membentuk asam karboksilat, juga betul. Yang keempat, dia dengan menguji biuret menghasilkan cincin warna ungu. Ini salah karena jika formaldehid direaksikan dengan biuret, dia tidak dapat bereaksi dan warnanya itu biru, bukan ungu. Sehingga yang benar 1, 2, 3 jawabannya A. Nah, soal yang terakhir, jenis soalnya yaitu mengenai sebab dan akibat. Ini mengenai makromolekul. Nah, protein merupakan polimer alam yang terbentuk dari monomer dan asam amino. Ini pernyataannya benar. Nah, molekul asam amino mengandung 1 gugus karboksil dan 1 gugus amina. Gugus karboksil itu COOH, gugus amina NH2 membentuk asam amino. Asam amino yang terbentuk yaitu NH2 Nah, ini asam amino yang terbentuk. Nah, pernyataannya juga benar, tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, jika tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, itu jawabannya B. Nah, sekian pengulasan soal-soal materi SBMPTN pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.